Shalom pemirsa, 12 hari sudah berlalu, namun misteri kematian Sutrimo hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah itu meninggal dunia secara mendadak di tengah penyelidikan kasus besar yang tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah fakta mulai dipertanyakan, mulai dari kronologi penemuan korban hingga belum terungkapnya penyebab pasti kematian. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi dan desakan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Lalu apa saja kejanggalan yang menjadi sorotan dan langkah apa yang kini ditempuh kepolisian untuk mengungkap misteri tersebut? Bersama saya Iqbal Himawan, Anda menyaksikan Top Issue. 12 hari kematian Karungga Febri masih jadi misteri. Dan untuk membahas topik ini lebih lanjut sudah hadir bersama kami di studio Metro TV bersama narasumber ada anggota Kompolnas Republik Indonesia Muhammad Khairul Anam. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas Iqbal? Baik, Mas Anam juga agak kurang enak badan. Agak flu. Semoga cepat sembuh, itu harapan kita bersama. Amin. Karena kita terus memantau kasus ini ya. Juga ada mantan Kabarreskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, sehat? Selamat malam Mas Iqbal, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di Top Issue malam hari ini. Dan juga ada kriminolog Universitas Indonesia Thomas Sunarya. Pak Thomas, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di Top Issue ya. Sebelum membahas lebih mendalam, kita simak paket berita ini terlebih dahulu. Yang pertama, pemirsa, kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga sekaligus saksi penting dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah terus menyisakan tanda tanya. Penasihat ahli Kapolri bidang hukum Arianto Sutadi menilai masih terdapat sejumlah kejanggalan yang harus diungkap dalam peristiwa meninggalnya Sutrimo. Selama bertahun-tahun, Sutrimo menjadi orang kepercayaan yang mengelola rumah tangga Febri Adriansyah. Posisi itu dinilai membuatnya mengetahui berbagai aktivitas di kediaman, termasuk keluar masuknya tamu dan hal-hal yang kini menjadi bagian dari penyelidikan. Namun, sebelum keterangannya dapat digali lebih jauh, Sutrimo ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa yang hingga kini masih menjadi misteri. Menurut Arianto, sejumlah fakta mulai dari kronologi penemuan korban hingga sikap keluarga yang tidak menempuh jalur hukum perlu didalami secara menyeluruh. Arianto mendesak agar penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan begitu, penyidik memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk ekshumasi, demi memastikan penyebab kematian dan memberikan kepastian hukum. Perkara ini sangat krusial ya, bahwa ini orang ini meninggal tidak wajar. Harusnya polisi harus berani menentukan itu penyidikan. Perkara nanti kalau seandainya diselidiki, kemudian memang jejak-jejaknya sudah dihapus semua, nggak bisa terbukti. Minimal polisi bisa menjelaskan para rakyat, nih loh, saya udah meriksa sini, hasilnya kayak gini. Gitu, biar rakyat tahu, oh polisi nggak bisa, ini bukan karena polisi ini mau melindungi Pak Jaksa itu, jangan sampai dituduh kayak gitu. Nah sekarang tantangan polisi pada masyarakat adalah harus bisa menjelaskan itu. Dari mana sih Pak Trimo itu dan kemudian sehingga sampai meninggal. Kemudian kenapa dia meninggal? Sebabnya apa? Hanya dijawab melalui otopsi atau ekshumasi. Pemirsa, misteri kematian Sutrimo ini seolah terus menggelinding bak bola salju. Untuk mempercepat penyelidikan dan mematahkan spekulasi liar di tengah masyarakat, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Penyelidikan teka-teki tewasnya Sutrimo di halaman sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kini memasuki babak baru. Saat ini, Polda Metro Jaya sudah memeriksa 5 saksi, termasuk orang terakhir yang bertemu dengan korban. Polisi juga membuka opsi ekshumasi makam korban yang telah dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah. Langkah ini diambil tim penyidik sebagai instrumen ilmiah setelah proses olah tempat kejadian perkara dinilai sempat terkendala akibat kondisi lokasi yang sudah rusak dan tidak steril. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ekshumasi adalah pintu masuk utama untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana seperti peracunan. Mengingat saat ditemukan, korban dilaporkan mengeluarkan cairan berbusa di bagian mulut. Ya bisa ekshumasi gitu. Ekshumasi itu diatur dalam KUHP baru, termasuk bagaimana jika keluarga tidak setuju. Itu ada pasal 49, ada pasal 50 di KUHP yang mengatur itu. Asalkan ya prosedurnya dilampaui, salah satunya adalah penetapan pengadilan misalnya untuk melakukan ekshumasi. Nah itu memungkinkan semua. Oleh karenanya
segera ini diputuskan apakah ini peristiwa pidana atau tidak, sehingga membuat terang peristiwanya jauh lebih mudah. Publik ramai mengaitkan peristiwa kematian Sutrimo ini dengan rentetan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang saat ini menjerat mantan atasan korban Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu mendesak Korps Bayangkara untuk bergerak cepat. Lalu mengingatkan bahwa kepolisian biasanya dikenal sangat responsif dan tak butuh waktu lama untuk memecahkan kasus-kasus kematian yang dinilai janggal. Kepolisian Indonesia yang saya pahami, yang saya tahu itu cepat mengungkap kasus kematian janggal. Seingat saya, kematian tidak wajar cepat diungkap, ya, apa yang menjadi penyebab dan motif dari kematian seseorang yang kematiannya janggal. Ya, saya berharap kasus ini juga bisa segera diungkap. Kalau kemudian ternyata pengungkapannya tidak bisa memuaskan publik seperti yang saya katakan tadi, ya mau diapa lagi, yang pasti kan kita menghormati dan memberi waktu, memberi kesempatan kepada kawan-kawan penyidik untuk membongkar kasus ini, apalagi mungkin ada prinsip kehati-hatian. Sesuai pasal 135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidik memiliki kewenangan penuh melakukan ekshumasi demi keadilan peradilan, sekalipun tanpa persetujuan pihak keluarga jika ditemukan indikasi kuat kematian tidak wajar. Kini publik menanti ketegasan Polda Metro Jaya untuk segera membongkar makam Sutrimo dan membuka tabir kebenaran hukum selihat apapun benang merah yang ada di baliknya. Tim Liputan Metro TV. Ya, publik menanti langkah terkini dari Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus ini. Mas Anam, kita juga sempat berbincang sebelumnya, ini sudah 12 hari kalau dihitung sampai sekarang. Namun penyebabnya tuh sampai sekarang belum diumumkan. Padahal itu yang sebenarnya bisa menjadi lead dari pengusutan selanjutnya. Kemudian kejanggalan juga selain yang sudah disebutkan tadi, tentu banyak yang muncul spekulasi dari publik. Nah, kalau melihat rangkaian fakta-fakta setidaknya hingga hari ini, apakah dari perspektif Kompolnas sendiri, rangkaian fakta-fakta ini sudah cukup menjadi dasar untuk mendalami kemungkinan adanya penghalangan penyidikan atau obstruction of justice, Mas Anam? Ya, yang pertama-tama memang gini ya, salah satu yang paling penting dalam tugas kepolisian di saat ini dengan banyaknya spekulasi peristiwa ini di publik adalah memastikan terangnya peristiwa ini. Nah, apa yang sudah dilakukan, mengumpulkan semua informasi dan sebagainya, saya kira cukup untuk membawa kasus ini pada tahap berikutnya, yaitu penyidikan. Kenapa kok jadi penting tahap penyidikan? Karena disitulah sebenarnya juga kewenangan kepolisian juga jauh lebih kuat daripada penyelidikan. Bukan berarti kita ngomong penyelidikan nggak punya kewenangan ya. Di KUHP baru di pasal 16 kewenangannya jauh lebih kuat daripada KUHP yang lama. Nah, tapi ini penting. Nah, kemarin Polda Metro melalui Bidhumasnya masih menyerukan agar ada yang buat laporan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Saya kira enggak ya, kan mekanisme laporan itu juga bisa laporan model A yang memungkinkan polisi karena mengetahui peristiwa pidana, diduga peristiwa pidana untuk melakukan proses penyelidikan. Nah, serangkaian peristiwa ini sudah sangat memungkinkan untuk dinaikkan, ya, diuji, dinaikkan apakah peristiwa ini peristiwa pidana. Nah, saya kira dengan menaikkan kasus ini memungkinkan polisi untuk lebih dalam lagi dengan kewenangan legalnya. Salah satu yang paling penting begini, misalnya soal yang ada di publik adalah soal kondisi tubuh almarhum, ya, busa dan sebagainya misalnya. Nah, itu kan bisa diminta di rumah sakit misalnya, bajunya masih enggak ada tetesan atau di selimutnya misalnya, kan itu ada selimutnya dan sebagainya. Nah, dengan kewenangan penyidik, ya, bukan penyelidikan, itu kan bisa ambil paksa misalnya begitu. Nah, itu memungkinkan. Nah, kalau sudah kayak begitu juga bisa memiliki kewenangan untuk ekshumasi, menguji apakah kematiannya ini wajar ataukah tidak dengan kondisi kayak gitu. Yang lain yang nggak kalah penting adalah juga soal HP. Kan di semua cerita itu ada komunikasi sampai level terakhir. Tapi HP-nya sampai sekarang itu
nggak jelas keberadaannya gimana, gitu loh. Oke. Dan ini kan harus dijelaskan. Soal HP nanti itu kita akan di bahas mana. lebih lanjut ya Mas Anam ya. Itu juga menjadi pertanyaan kenapa Iya. tidak diserahkan, meskipun kalau jadi barang bukti ada informasi penting di situ. Tapi Pak Thomas, tadi sudah disebutkan soal sebenarnya bisa paling tidak itu rekam medis setelah ditemukan begitu ya, jenazahnya itu ya. Kita belum tahu apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah ya sebagai rujukan pertama. Oke. Tapi kalau kita lihat kronologinya itu kan ada orang meninggal, terus habis itu dibawa ke rumah sakit, habis itu terus dibawa ke kampung halaman, terus dimakamkan. dimakamkan. Nah, harusnya memang kalau ada kayak begitu, ya berkomunikasi dengan polisi, karena setiap kematian yang dianggap tidak wajar, Oke. itu polisi punya kewenangan. Dan Oke. siapapun harusnya memberikan informasi kepada kepolisian, apalagi kalau orang-orang tersebut juga mengetahui soal hukum ini. Oke, nah pertanyaan itu yang menjadi pertanyaan publik Pak Thomas, sebenarnya bukan kapan almarhum Sutrimo bukan kapan ditemukan, tapi kapan meninggalnya. Itu kan penting ya. Nah, apakah memang kemudian banyak spekulasi juga ada upaya untuk mengaburkan waktu kematian, karena tadi seperti juga disebut sedikit, ditemukan pukul 8 pagi, sudah dimakamkan jam 12 siang. Semua terjadi begitu cepat begitu. Nah, kalau melihat timelinenya seperti itu, apakah memang terkesan ada upaya mengaburkan waktu kematian, apalagi polisi kan seharusnya ya, itu bisa meminta untuk visum paling tidak di awal, bagaimana dalam perspektif kriminal forensik. Ya, kita harus melihat peristiwa ini lebih luas ya. Kan kita awal-awal itu disuguhi ada korupsi ya di kejaksaan, juga dimulai dari kepolisian itu ya. Yang melibatkan 3 hal besar ya, batubara ya, terus Asabri, satu Krakatau Steel ya. Ini kan yang terlibat bukan orang-orang biasa ya, orang-orang penting lah, pejabat gitu ya. Dan korupsi sendiri itu adalah bisa disebut sebagai kejahatan terorganisasi ya, karena dia sistematis, menggunakan kerjasama ya, dan juga melibatkan orang-orang yang punya pengaruh ya, bisa pejabat ya, bisa orang yang punya kekuasaan tapi tidak tersentuh ya itu. Nah, ini juga menimbulkan sangat kecurigaan ya, apakah dia dibunuh ya atau wajar, karena kemungkinan kalau dia dijadikan saksi ya, dia akan bicara ya, apalagi dia menjadi kepala rumah tangga yang sudah bertahun-tahun. Tentunya dia tahu, meskipun garis besar ya, itu gerak-gerik atau apa yang dilakukan oleh majikannya gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah ketakutan itu, dan kemungkinan juga ya, kalau ini organized crime ya, itu dihilangkan sajalah. Kan dulu zaman-zaman Orde Baru kalau ngomong diamankan itu ininya lain ya. Nah, itu makanya kemudian terjadi peristiwa itu ya. Sebetulnya kita bisa melihat kapan orang itu meninggal ya, dari luar ya, secara medis. Kalau orang itu meninggal 1 sampai 3 jam itu ada lebam mayat. Lebam mayat itu darah yang mengental melalui biru, dan itu selalu ada di bagian bawah tubuh ya, karena daya tarik gratifikasi. Sampai 6 jam Gravitasi. itu masih bisa berubah. Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, dia akan pindah ke situ. Kalau sudah 6 jam itu sudah tidak bisa lagi, sudah mapan situ. Nah, ini jadi mungkin juga ketika dibawa ini sudah bisa diketahui kapan sih dia sebetulnya matinya, gitu. Dan juga apa yang disebut kekakuan mayat, ya itu hampir seperti itu juga, 1-2 jam masih kaku, kalau sampai 9 jam itu sudah bisa diluruskan lagi. Nah, jadi ini sudah pasti sudah lama, itu. Sudah pasti sudah lama apanya? Jangka waktunya meninggalnya. Kalau ya, dari ketika kondisi sampai di polisiarnya lewat dari 9 jam. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, ya,
apakah nggak ada kecurigaan ini dia matinya tidak wajar, ya? Dan kemudian dia dibawa ke kampung halamannya, ya, yang ini. Dan saya ada kecurigaan juga, ya. Ini ada menyangkut warisan, ya. Warisan itu yang penting ada surat kematian, ya. Saya nggak tahu. Ini kan dugaan saya sudah terjadi, ya. Jampitsus kan itu yang tersangka ini kan kaya korupsinya. Dia digaji berapa? Nah, apakah dia dengan gaji itu di kampungnya bisa bikin rumah dan sebagainya? Itu detail-detail lain yang mungkin bisa dijadikan pendalaman pula oleh polisi. Ya. Artinya ini kan cukup kompleks ya Pak ya kalau melihat posisi. Nah ini pertanyaannya sebenarnya untuk dari awal bagi pihak berwenang untuk menyatakan bahwa almarhum ini Karungga saja itu kan sangat berhati-hati. Saya tidak tahu kenapa kehati-hatian ini timbul. Saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno tadi juga ini kan otomatis jadi tertutup ya kalau memang dari awal ditemukan secara tidak wajar, ada foto yang beredar dengan busa tapi kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, ambulansnya juga penuh spekulasi yang membawa siapa, jam berapa, langsung dibawa ke kampung halaman, langsung dimakamkan pada hari itu juga. Itu karena ada tertutup untuk mengetahui kapan waktu pasti meninggalnya, bukan kapan waktu ditemukan. Kejanggalan apa yang menurut Anda itu paling menonjol dalam kasus ini? Ada banyak kejanggalan ya. Kejanggalan pertama dari segi situasi. Yang bersangkutan adalah kepala rumah tangga pribadi. Berarti dia sangat banyak tahu tentang bosnya. Sudah bekerja 12 tahun. Meninggalnya mendadak, ya, satu. Kedua, tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian orang meninggal mendadak seperti ini. Ketiga, di mulutnya ada busa. Keempat, yang menolong pertama, konon kabarnya termasuk yang mengantar dan membawa itu adalah aparat dari kejaksaan. Tentunya dia mengerti hukum. Kalau tidak wajar gini harus dilaporkan kepada Polri. Yang kelima, kenapa hari itu juga langsung dibawa ke kampung halamannya di Wangon, Banyumas? Yang keenam, kenapa hari itu juga dia dikubur tengah malam kalau nggak salah nguburnya? Ya. Yang ketujuh, ya, kenapa keluarganya secara tiba-tiba menyatakan kami tidak menuntut, sudah menerima kematian ini. Ditambah kejanggalan-kejanggalan lain, inilah yang membuat Polri harus serius. Dan mengapa serius lagi? Selain kejanggalan ini, beredar isu di publik, netizen, di masyarakat, dan itu tidak bisa kita cegah. Itu hak masyarakat yang mengkaitkan kasus meninggalnya Sutrimo ini dengan perkara FA, mantan Jampitsus, yang mengkaitkan dengan dia adalah saksi kunci. Wajar, karena dia sudah bekerja lama dan dia posisinya walaupun tidak ada SK-nya sudah seolah-olah kepala rumah tangga. Berarti dia mengetahui masalah keamanan, mengetahui masalah taman, mengetahui masalah dapur dan sebagainya. Tahu tamu di situ, tahu juga buku tamunya. Kita nggak tahu sekarang buku tamu itu ada di mana. Siapa saja yang datang menemui. Jadi sangat-sangat pribadi dan termasuk mungkin dia disuruh ngatur supir dan sebagainya. Nah, jadi melihat posisi, melihat isu yang berkembang di masyarakat, Polri harus cepat mengungkap ini. Dan apa isu yang terkait di masyarakat itu tantangan bagi Polri. Ini sudah kelamaan, 12 hari belum ada ekshumasi dan belum ada bedah mayat. Oh, kalau ini karena tidak ada laporan. Kemarin tadi Pak Hairul menyatakan masih Humas Polda Metro menyatakan menyuruh laporan. Tak perlu. Ini sudah jelas tidak wajar, tidak perlu. Ini bukan delik aduan. Ada formulir A ya Pak Heru ya. Itu formulir A, polisi bisa buat itu. Yang kedua, kalau seandainya akan diadakan ekshumasi, kemudian untuk otopsi, karena otopsi itu mutlak harus ada ini. Misalnya keluarga tidak terima, OHAP baru memberi jalan, yaitu pasal 50 ya kalau tidak salah, meminta penetapan pengadilan. Manakala penetapan pengadilan itu cepat sekali keluarnya kok. Jadi ditunggu bila perlu di pengadilan. Pengadilan mana yang akan menghambat ini? Tidak ada. Tapi segera dimintakan itu, segera dibongkar kubur, segera diotopsi. Karena inilah yang akan menjawab apakah di dalam tubuh korban ada zat
yang dapat mematikan daripada korban ini, baik di lambung, di hati, di jantung, di lever, kemudian termasuk juga mungkin paru-paru dan di otak. Kalau keluarga menolak atau tidak mengizinkan, Pak Susno? Oh, tidak ada izin keluarga, hanya pemberitahuan, kemudian keluarga keberatan, maka minta ke pengadilan, penetapan pengadilan. Nah, itu sudah selesai dia. Tidak perlu waktu 12 hari. Karena apa? Seandainya saksi pun mengatakan bahwa dia diracun, misal ya. Seandainya saksi mengatakan bahwa dia disuntik, tetap harus diperkuat dengan alat bukti saintifik, yaitu berupa otopsi, sehingga hasil dari otopsi itu ada pisem luar dan pisem dalam. Disitulah yang menyatakan penyebab kematian. Kalau racun termasuk toksikologitasnya itu hanya bisa dilakukan jika dilakukan ekshumasi ya? Iya, dan untuk mengetahuinya, selain daripada laborat ini, kan sudah katakan saintifik, kita bisa cari sidik jari, kita bicara cari sekitar sana ada racun apa tidak, kita bisa cari juga di baju ada DNA, bisa apa tidak. Kita bisa juga cari, Pak Hairul tadi katakan, jejak komunikasi digital, di mana HP itu, kenapa HP tidak diserahkan. Ini saja sudah menimbulkan kecurigaan. Dan saya yakin kalau itu ada di aparat kejaksaan yang menolong pertama, jangan khawatir, pasti jaksa akan membantu Polri, karena jaksa pasti akan mempertahankan reputasi baiknya. Tidak mungkin akan demi sebuah HP pembantu rumah tangga dia simpan, mengorbankan reputasi. Tinggal bagaimana komunikasi antara jaksa dan Polri, dan saya yakin ini kalau diseriusi insya Allah terbuka. Karena Polri sudah sangat berpengalaman untuk level Metro Jaya ini nggak sulit mengungkap. Jadi di mana handphone itu juga masih menjadi misteri, ini juga menjadi sorotan publik, apalagi kalau melihat banyak yang mempertanyakan untuk rumah pejabat tinggi yang dijaga oleh aparat, bagaimana mungkin karungganya bisa keluar dari situ dan kemudian mayatnya ditemukan di tempat termasuk juga yang nanti mencurigakan. Ditanya kepada karungga ini kalau dia masih hidup ya, di mana buku tamunya. Dan juga ini catatan untuk penyidik ya, untuk kan sudah ada konstruksi perkara untuk kasus korupsinya, suap, untuk kasus pencucian uang, siapa yang akan jadi saksi. Kewajiban bagi penyidik untuk koordinasi dengan LPSK, walaupun belum diperiksa. Makanya pertanyaannya apakah nama almarhum ada di daftar saksi itu atau tidak dalam kasus 3 kasus besar itu harus ya? Itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Top Issue di Prime Time. Baik. Oke, ini kembali di Top Issue, pemirsa. Kita masih membahas terkait dengan pasca kematian dari almarhum Sutrimo yang masih menjadi misteri sampai sekarang 12 hari kemudian ya. Mas Anam, tadi kan pertanyaannya sebenarnya yang paling mendasar dan krusial adalah kenapa kok pertama kali ditemukan tidak lapor polisi begitu ya. Kemudian juga tidak dilaksanakan uji forensik pada saat ditemukan di awal, yang apakah itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip scientific crime investigation? Enggak, kalau pertanyaannya kalau pertanyaannya begini, kenapa polisi tidak visum di awal-awal? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertamanya, kapan polisi tahu? Gitu. Lah kalau lihat berbagai cerita, baik yang beredar di publik dan sebagainya, itu kan memang cepat dari TKP ke mana? Ke rumah sakit, dari rumah sakit langsung ke kampung halaman, kampung halaman, terus dimakamkan dan sebagainya. Ya, kalau pertanyaannya kenapa polisi nggak visum, jangan-jangan polisi juga nggak tahu di level itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi makanya pentingnya untuk sebenarnya langkah pertama yang bisa dilakukan adalah ya seluruh pakaian dan sebagainya atau benda-benda yang nempel yang memungkinkan, misalnya ada keringat, ada bekas cairan dan sebagainya, itu rekam jejak kedokteran forensiknya juga memungkinkan. Dicek itu, habis itu ekshumasi. Gitulah, itu membuat terangnya peristiwa. Lah yang kedua, tidak cukup dengan soal pertubuhan. Ya, artinya cerita dalam tubuhnya, tapi juga rekam jejak digitalnya. Ini kan konteks yang sangat besar, ya, dikait-kaitkan dengan satu kasus yang sekarang lagi kontekstual dan sangat besar. Lah oleh karenanya juga dicek rekam jejak digitalnya itu bagaimana.
ya HP-nya bagaimana, dan di titik TKP itu ada HP-nya siapa saja, itu kan juga memungkinkan. Alat ada, betul. Ya toh, kalau istilah sekarang itu ya beberapa kasus itu ya pakai seldam, ya toh, di BTS itu bisa kelihatan di titik itu tuh Harusnya bisa, HP yang nyala apa saja itu kan bisa diperiksa dan sebagainya. Apalagi ini bukan daerah terpencil ya, termasuk di pusat kota dan elit, kawasan elit itu ya. bisa dicek semua. BTS di Jakarta itu jaraknya cuma 500 meter per titik, itu Sudah memungkinkan. sudah ada tiang. Iyalah, oleh karenanya makanya kami juga bertanya-tanya, kenapa kok Polda Metro yang biasanya ya cepat dan sebagainya, kenapa kok ini kesannya memang lambat. Nah, oleh karenanya kami mendukung Polda Metro untuk cepat, karena salah satu prinsip di pidana itu iya kecepatan kasusnya, karena konsekuensinya panjang. Ya. Kalau itu nanti menyentuh misalnya orang ditahan tidak ditahan, makanya harus jelas. Nah, oleh karenanya kecepatan oleh rekan-rekan Polda Metro ditunggu oleh semuanya, biar nggak ada spekulasi, biar terangnya peristiwa, biar tidak merugikan semua pihak, termasuk misalnya kalau kasus ini dikait-kaitkan dengan Pak FA misalnya, kalau ternyata tidak ada kaitannya, kan rugi beliau, atau minimal ini keluarga korban juga harus tahu kenapa kok tiba-tiba meninggal. Ya. Kalau Ini sebenarnya misalkan keadilan untuk almarhum Sutrimo juga begitu ya, kalau kita melihat. Iya, ini. kalau kita cek mundur misalnya ya, posisinya itu kan dia sudah ada di kampung halaman, habis itu dipanggil lagi ke Jakarta, habis itu ya sekian hari, habis itu terus meninggal. Dalam kondisi yang tidak wajar. Iya, kan keluarga juga kepingin tahu. Kalau keluarga misalkan memang sakit, tapi kan sakitnya sakit gula. Apakah sakit gula bisa menimbulkan busa dan sebagainya, itu kok sepanjang pengalaman saya yang orang awam ini nggak pernah saya mendengarkan itu. Tapi saya kan orang awam. Oleh karena harus diuji secara saintifik itu. Nah, soal scientific crime investigation ini Pak Thomas, itu kan banyak sebenarnya yang mempertanyakan juga soal CCTV. Artinya rute di mana pertama kali siapa yang membawa, kemudian lokasinya di klinik yang sudah tidak digunakan, kemudian habis itu dibawa ambulans. Itu kan daerah seperti tadi dibilang bukan daerah terpencil. Artinya kemungkinan CCTV dipasang itu tentu sebenarnya bisa banyak dikumpulkan, dihimpun oleh polisi. Nah, kalau dari perspektif kriminolog seperti apa? Kenapa bukti-bukti tersebut terkesan tidak segera diumumkan kepada publik? Ya, orang kan pengen kejahatannya tidak diketahui. Ya, dulu kan kasus Verdi Sambo ya, kan juga CCTV-nya kan nggak berfungsi yang ini, yang awal-awal ya. Tapi ini yang menarik juga, kenapa cepat-cepat dibawa ke kampung. Bedanya kalau dulu kan tiba-tiba ada perubahan, ternyata CCTV-nya ditemukan begitu. Ya, CCTV. CCTV. Sekarang setidaknya belum ada CCTV itu. Ya, mestinya kan seperti tadi dikatakan polisi harus langsung membawa untuk otopsi, karena sebab kematian itu yang tahu dokter forensik ya. Dulu ketika forensik masih ada di bawah lembaga kriminologi UI, ini kasusnya beda. Ada orang nyebrang, terus ada, dulu belum ada kendaraan umumnya, oplet istilahnya, oplet. Tidak ketabrak, tapi dia mati. Ya, dibawa ke forensik dokter. Nah, dokter bilang dia memang punya penyakit malaria akut. Jadi kesenggol kaget pun dirinya bisa mati. Nah, apakah kematian ini begitu atau yang lain lagi? Itu yang tahu kedokteran forensik, gitu. Nah, saya ya juga curiga juga kenapa keluarganya itu tenang-tenang aja. Kalau Verdi Sambo yang korbannya itu kan langsung harus diotopsi ulang ya, meskipun ini. Nah, ini juga perlu ditanya, apa data-data yang ada di keluarganya dari kampung ini sejauh mana sih? Itu juga penting, Pak. Penting, saya kira. Data meskipun menolak dan sudah mengikhlaskan, keterangan dari pihak keluarga juga penting. Keikhlasan di bawah tekanan kita kan nggak tahu juga gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau misalnya ada tekanan ya. Apa parameter kriminologis yang menunjukkan bahwa sebuah tim investigasi gabungan ini bebas dari tekanan eksternal? Seharusnya memang demikian. Tapi kan ini kasusnya besar ya. Nah, lepas dari ini dulu, kenapa penyidikan yang umum-umum itu dilemparkan ke jaksa bukan polisi? Kejahatan secara keseluruhan. Secara hukum itu kan tidak benar ya.
Kenapa KPK nggak mengambil? Oke. Nah, ini kan pasti ada penguasa yang tidak tersentuh. Nah, itu siapa? Oke, itu nggak yang tahu. Jadi hukum kita kan Oke, kalau baik, Pak kita Susno. Ini artinya kalau misalnya ada penyidikan yang diduga ya menjadi saksi kunci. Nah, kita belum tahu apakah memang almarhum ini masuk dalam daftar saksi yang diperiksa, setidaknya dalam 3 kasus besar itu. Nah, apakah itu ada pesan yang bisa dianalisis terkait dengan kehati-hatian ini? Karena kalau memang menjadi saksi tentunya kan bisa membuka terang dari penyidikan kasus yang sedang berlangsung. Iya, sebagai seorang penyidik pasti ya bahwa si Trimo ini harus diperiksa sebagai saksi. Apakah dia saksi kunci apa tidak, itu tergantung hasil pemeriksaan. Tetapi kacamata penyidik menyatakan bahwa demikian kedekatannya dengan FA yang sudah cukup lama, demikian banyak hal-hal yang diketahui tentang kehidupan pribadi di rumah tangga FA, aktivitas FA, maka dia harus menjadi saksi. Harus. Dan penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan di dalam daftar inventaris siapa calon saksi, siapa calon tersangka, ini sudah harus dikoordinasikan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk diberi perlindungan fisik maupun perlindungan hukum. Bila perlu dimasukkan di dalam suatu safe house gitu untuk dapat perlindungan, termasuk juga keluarganya kalau memang dia demikian pentingnya. Jadi ini harus diberikan perlindungan, dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang sudah ada ini, saksi-saksi lain yang jaksa sudah tahu sebagai penyidik siapa yang harus diberikan perlindungan supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini. Artinya kalau memang itu saksi kunci sebenarnya bisa dilihat dari daftar yang dimiliki oleh Kortas Tipikor ataupun LPSK. Ya. Apakah nama almarhum ini ada di situ? LPSK belum tahu dia, yang tahu itu adalah penyidik. Nah, penyidik sebelum orang itu diperiksa, kasus ini kan sudah ada konstruksinya, sudah ada gambarannya. Oh, untuk tindak pidana korupsi ini, untuk tindak pidana penyuapan ini calon saksi, ini calon tersangka, untuk tindak pidana pencucian uang ini calonnya, ini calon tersangka, ini calon saksi. Nah, mana di antara sekian ini yang dianggap oleh penyidik penting, ini sudah harus diberikan perlindungan, koordinasi dengan LPSK. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ada yang meninggal, ini perlu segera diberi perlindungan. Kenapa? Ini demi nama baik dalam penegakan hukum kita. Kita udah tahu bahwa kejaksaan sudah bagus, ini reputasinya, tim Kortas Tipikor sudah demikian hebat gitu, baru dibentuk sudah banyak mengungkap kasus besar kayak gini. Ini jangan dirusak oleh hal-hal seperti ini. Maka kita mohon juga tadi sebagaimana Pak Hairul katakan, Polda Metro bersegeralah. Ini tidak perlu berlambat-lambat lagi untuk mengadakan gali kubur, kemudian otopsi jenazah, karena apapun yang terjadi tidak ada suatu pun yang bisa dijawab ini dibunuh atau bunuh diri atau sakit tanpa mengadakan pemeriksaan otopsi. Dan itu adalah landasan hukumnya ya. Ya, adalah landasan hukum, dan itu wajib hukumnya bagi penyidik. Lanjut, wajib bagi penyidik. Wajib dilakukan. Namun bagaimana nanti jika ternyata hasil lab forensik pemeriksaan ternyata berbeda begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top Issue. Anda kembali di Top Issue. Jadi Mas Anam, apakah nanti teman-teman Kompolnas secara kelembagaan akan merekomendasikan upaya ekshumasi itu untuk membuat terang kasus ini? Itu mau ditanyain itu? Oh, boleh. Kita sih bikin cepat, naikkan penyidikan langsung. Semua langkah bisa diambil. Ya. Akan merekomendasikan? Tidak hanya itu, kan itu kan soal tubuh. Tapi soal HP? Soal HP lagi-lagi. Iya, rekam jejak digital. Jadi semua prosedur ya kita akan uji, itu maksimal enggak, dan kita mendukung agar maksimal apapun hasilnya. Gitu. Oke. Nah, nanti pengawasannya akan seperti apa, Mas? Karena kalau melihat HP-nya saja belum diungkap begitu hasil komunikasinya, dan siapa juga yang membawa, siapa yang pertama kali menemukan. Mereka. Tahu sudah sebenarnya. Menurut Anda sebenarnya sudah ada semua ya? Tidak sulit ya. Enggak di polisi. Yang jelas tidak di polisi. Dan polisi tahu bahwa HP itu sangat perlu
Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa HP itu tidak kunjung dapat diambil oleh polisi gitu. Nah, disinilah peranan daripada kita berbicara di sini ya, memberikan informasi-informasi dan mungkin nanti netizen bisa membantu gitu, membantu mencari HP-nya gitu atau membantu ya, karena partai netizen ini kuat sekali gitu. Partai netizen. Seberapa penting Iya. Pak Thomas handphone itu dan apa maknanya kalau HP ini tidak segera diungkap ke publik? Ya, kita faktanya nggak terlalu banyak gitu ya. Pada kan HP itu kan sekarang jadi benda yang paling ya istri kenal di rumah nggak apa-apa, tapi HP jangan. Itu semua data-data ada di situ, dan sekarang apalagi pejabat itu HP-nya nggak satu ya Pak ini. Ada beberapa ya. Satu untuk ini masalah ini, satu untuk ada tamu, ada itu. Penting sekali karena kan sekarang kehidupan kita juga ada di dalam HP. Siapa yang memanggil dari Jakarta? Apa Pak, informasi penting apa terutama Pak Susno? Apa informasi penting yang Pertama, yang informasi penting kan sebelum dia meninggal, dia ini kan berada di Wangon. Siapa yang menyuruh dia datang ke Jakarta? Pasti tidak pakai surat kan? Zaman surat udah selesai. Pasti tidak pakai kurir, pasti lewat HP. Nah, di HP itu akan terlihat siapa yang menghubungi dia untuk kembali di Jakarta. Setelah itu, sebelum dia meninggal, ada komunikasi apa? Dengan siapa? Apa yang dibicarakan? Semua baik komunikasi verbal ataupun komunikasi tertulis, lisan maupun itu ada semua di HP. Nah, persoalannya mengapa HP ini sulit ditemukan? Padahal bagi Polri mencari HP itu sudah dicemplungkan ke sungai pun bisa dicarinya. teknologinya Nah, itu sudah tetapi ada. kita himbau bagi yang menyimpan HP itu segera kembalikan, segera serahkan pada Polri. Kenapa? Tanpa HP itu Polri masih bisa melacak pembicaraan itu. Karena ada email kan, serta Ya, email kan ada. Ya. Tiap berbicara, tiap berkomunikasi HP ini ada jodohnya kan. Nggak mungkin saya ngirim SMS ke bulan gitu ke nomor nggak jelas. Pasti ada jodohnya. Nah, itu dicari di jodohnya, berbicara dengan HP si A, apa isinya bisa kelihatan. Atau dimintakan juga ke operator. Apa yang dia punya ini? Apakah Telkomsel? Apakah Halo? Apa gitu namanya? Secara hukum mereka berkewajiban untuk memberikan informasi itu, provider ini? Nggak, mereka siapa? Provider untuk Iya, memberikan informasi yang asal dibutuhkan oleh diminta polisi. secara resmi. Jangankan di Indonesia, di Amerika pun bisa kita minta gitu kan. Jadi artinya dalam era sekarang tidak kesulitan. Maka ini kita juga menghimbau pada Polda Metro, dan saya yakin Polda Metro punya kemampuan untuk ini. Dan dia bisa mengungkap ini, hanya tinggal nanti kita untuk segerakan, karena ini memang kalau tidak bersegera, ini berlanjut berlama-lama baru diekshumasi dan sebagainya, akan timbul dugaan macam-macam di luar ini. Mas Anam, apakah ini semakin memperkuat bahwa ada pihak yang powerful yang melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice? Iya, apapun itu, langkah pertama yang segera harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya, oleh rekan-rekan kepolisian adalah ya minimal membuat LP model A. Ya toh, dengan semua hasil kerja saat ini itu bisa dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Kan ini udah peristiwa pidana. Ya, kalau lihat cerita-cerita yang sekarang sudah beredar, tinggal ketika penyidikan artinya legitimasinya jauh lebih kuat, baru merangsek ke hal-hal yang lebih mendalam, ekshumasi, HP dan sebagainya. Karena kan di peristiwa pidana itu tugas kepolisian itu tidak hanya nyasar, misalnya kalau kematian tubuh manusia, ya, tapi juga aktivitas yang menyertainya, yaitu aktivitas yang menyertainya, benda yang menyertainya dan sebagainya, sehingga membuat terangnya peristiwa. Di titik itulah juga akan tahu ini kematiannya penyebabnya apa. Kenapa aktivitas yang menyertainya apa, benda yang dibawanya apa dan sebagainya. Nah, di titik itu yaitu akan mendudukkan perkara ini terang. Nah, terangnya peristiwa ini bagus untuk penegakan hukum, menjamin tidak semua menjamin semua orang tidak dirugikan gitu loh. Ya, ini kan kalau menurut
kami kalau ini masih spekulasi kemana-mana, banyak pihak yang dirugikan. Bola liar deh. Jangan gitu. Kita ini akan buruk bagi penegakan hukum kita. Dan kalau pertanyaannya apakah Polda Metro memiliki kemampuan, saya kira memiliki kemampuan karena misalnya beberapa teman, beberapa media juga tanya ke kami membandingkan kok kasus ini cepat, kok kasus ini walaupun rumit akhirnya bisa dibongkar dan sebagainya. Ya karena memang Polda Metro memiliki kemampuan untuk itu. Nah oleh karenanya gunakan semua keterampilan yang dimiliki, ya kewenangan yang dimiliki, ya untuk memaksimalkan ini agar tidak terjadi spekulasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting gini. Ayolah kita kooperatif, ya bagi siapapun yang mengetahui peristiwa ini untuk kooperatif. Tidak hanya soal peristiwanya, tapi soal benda-bendanya. Misalnya soal benda-benda itu yang paling penting ya HP, ya benda-benda yang melekat di saat-saat pertama di tubuh almarhum, apa ya baju, selimut dan sebagainya. Nah itu jadi penting untuk membuat terangnya peristiwa ini. Dan kalau ini sudah masuk ke penyidikan, itu tidak hanya ngomong moral tapi ngomong kewajiban. Kalau enggak dipaksa Sita. untuk apa ya, untuk penegakan hukum. Nah saya kira ayolah kita memastikan penegakan hukum kita itu baik, profesional dan akuntabel. Baik, Pak Thomas, artinya kan tidak terang-terang ya, malah semakin gelap. Apalagi kalau melihat detail-detail yang ditemukan oleh setidaknya orang yang menganalisa kematian Sutrimo yang janggal ini. Nah, apakah itu berarti semakin membuktikan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan kalau dari banyaknya detail sembrono yang ditinggalkan di lokasi? Iya, begini, kan ada semacam ketakutan ya, siapapun untuk jadi saksi yang jujur, ya karena ini kan kalau menurut saya nggak tahu, ada Pak Susno juga, ini kan kita mau membongkar penjahat di kepolisian dan di kejaksaan, intinya gitu, dan ini kayaknya baru terjadi sekarang itu. Jaksa dijaga polisi, tentara, ini kan suatu hal yang menurut saya Orde Baru bisa dulu, kenapa bisa begitu? Dan ini saya pikir banyak yang terlibat, tapi gelap. Ini, jadi ini kasus. Karena itu makanya desakan untuk segera mengungkap, segera membuat terang itu tadi harus harusnya oleh polisi untuk membuktikan juga ya. Polisi kan. Baik, nah kemudian pertanyaannya ukurannya apa begitu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa ukuran keberhasilan penyidik dalam mengungkap kasus kematian almarhum Sutrimo. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Top Isu. Jadi Mas Anam, paling tidak dalam beberapa hari ke depan apa yang harus menjadi prioritas selain meningkatkan menjadi LPA itu tadi? Iya, saya kira kan ini kan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian, misalnya juga termasuk sudah sekian orang minta informasinya, rumah sakit juga sudah diundang dan sebagainya, nggak tahu datang ataukah tidak, saya belum dapat update. Ya, tapi upaya itu sudah ada. Nah, kalau melihat peristiwa kayak begini, sebenarnya sudah bisa dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, kenapa ini penting naik sebagai penyidikan? Biar upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat terangnya peristiwa lebih kuat daripada proses penyelidikan. Ada upaya paksa dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kami sih mendorong agar ini segera dinaikkan sebagai penyidikan. Lah, sederhana, kalau misalnya ada hambatan belum ada LP, ada model A, dan itu biasa gitu. Biasa itu begini, kalau ada kematian yang tidak wajar ketemu di jalan, siapapun almarhum ini, itu pasti ya pertama kali itu model A, biar bisa melakukan tindakan-tindakan untuk membuat terangnya peristiwa, gitu. Lah kalau hanya soal itu tidak dilakukan, ya nggak bisa naik nantinya. Nah, ini kenapa ini berkali-kali kita bicarakan, ya agar kasus ini tidak ada spekulasi. Spekulasi itu merugikan semua pihak. Ya toh, saya yakin Polda Metro memiliki kemampuan, ya
ya janganlah kasus yang sebenarnya kayak kasus biasa terus ini lambat. Jadi orang mempertanyakan kenapa ada apa dengan Polda Metro itu, jangan. Malah jadi bola liar itu tadi ya. Iya. Pak Thomas, apa pesan Anda kepada masyarakat? Karena bisa jadi ada perubahan arah penyelidikan kalau ditemukan bukti yang baru yang mengejutkan ternyata. Apa pesan Anda kepada masyarakat agar tetap mengawal kasus ini tanpa terjebak pada spekulasi yang belum terbukti? Pertama kan tadi Pak Khairil dan Pak Susno mengatakan polisi akan bekerja keras ya kepada masyarakat kita ini kan, bahwa ini waktunya polisi dan jaksa ya, mungkin juga KPK untuk membersihkan diri ya. Penegakan hukum itu tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Jadi ini kan hukum itu bukan hanya adil secara formal ya, tapi juga keadilan yang dirasakan oleh masyarakat ya, juga oleh keyakinan hakim ya. Kan sekarang ini penegakan hukum kita jujur masyarakat udah nggak percaya, hakim pun juga ya. Jadi hakim bisa dikatakan keputusannya itu sudah adil kalau sudah sesuai asas hukum, rasa keadilan masyarakat, dan hati nurani. Hati nurani tanggung jawab kepada Tuhannya. Oke, jadi itu yang perlu dibuktikan ya. Ya, jadi, masyarakat saya kira menunggu ya, apakah ada kemauan dari penegak hukum yang tadi kita bicarakan. Masih ada pembuktian yang harus dilakukan ya untuk menguji itu. Nah, Pak Susno, ukurannya apa sih, Pak Susno, ukuran keberhasilan dari penyidik dalam mengungkap kasus kematian yang mendapat spotlight begitu besar seperti ini? Ukuran pertama adalah jelas penyebab kematian. Itu dulu. Apakah kematian ini wajar, apa tidak wajar? Kalau tidak wajar, apa dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang lain? Kalau dilakukan oleh dirinya sendiri, maka selesai perkara ini. Bunuh diri namanya. Kalau dilakukan orang lain, maka ada tugas lain lagi, yaitu siapa orangnya. Ya. Jadi, untuk menjawab ini, tidak cukup hanya dengan saksi, tapi bukti saintifik sangat diperlukan. Nah, untuk masuk ke bukti saintifik tadi, ya harus segera dinyatakan ini masuk ke tahap penyidikan, sebagaimana Pak Khairil katakan. Ya. Untuk penyidikan ini tidak sulit, gitu, sudah cukup gitu ya. Ditingkatkan menjadi penyidikan, buat laporan polisi model A, kemudian segera lakukan barang yang perlu disita bisa disita, saksi dipanggil itu dengan panggilan pro justisia, kalau tidak bisa datang bisa dijemput, kemudian penyitaan itu bisa dilakukan, termasuk selimut, baju dan sebagainya harus disita. Nah, termasuk yang tidak kooperatif pun bisa dikenai sanksi dan sebagainya. Jadi, nah, Pak Susno, prinsip kehati-hatian itu sebenarnya memang wajar dilakukan dalam kasus seperti ini atau justru bisa backfire? Pengertian kehati-hatian itu bukan lambat ya. Lambat itu bukan berarti hati-hati. Pengertian hati-hati itu adalah sesuai prosedur, sesuai hukum yang berlaku. Misalnya, kalau menyita barang ya harus ada prosedur sesuai hukum acara. Tapi bukan berarti nyita barang tidak ada prosedurnya dilakukan bulan depan gitu. Ini bukan hati-hati namanya. Ini apa, lelet justru namanya. Kontraproduktif kalau katanya. Iya, hati-hati, jadi hati-hati itu adalah cepat, tepat, sesuai sasaran gitu. Jadi gitu, jangan sampai ini kenapa lambat, oh karena hati-hati gitu, nunggu bulan depan lah, racun di dalam tubuh udah hilang gitu. Kenapa? Demi keadilan tadi bukan berarti bahwa mengungkap ini kita harus menentukan bahwa ini terkait dengan si A, tidak. Pak Khairil udah katakan, Pak Thomas udah katakan, jangan sampai ada yang dirugikan, karena ini sekarang kan Pak FA ini udah dilabel seolah-olah ada main di situ kan. Kemudian keluarganya juga dirugikan, juga nggak tahu, si pribadi ini juga dirugikan. Kemudian dengan diungkap ini kita ingin tahu sebenarnya itu apa sih, mati karena sakit gula, sakit jantung, atau mati karena racun. Kalau racun, apa diracun sendiri, minum racun ya, apakah ada orang lain yang masukkan? Kalau ada orang lain, maka demi keadilan yang lainnya harus ditangkap gitu kan. Nah, kemudian setelah itu masih akan ketahuan juga misalnya orang lain yang meracunnya, baru terungkap motivasinya apa sih dia meracun itu, ada kepentingan apa, atau untuk uji coba racun saja, atau ada kepentingan lain. Nah, itu banyak sekali yang akan terjawabin nantinya. Ya. Oke.
Baik, karena mau tidak mau jadi masyarakat membanding-bandingkan dengan kasus yang juga melibatkan public figure yang juga berkuasa sebelumnya ya, apalagi arah penyidikan kan bisa berubah seandainya nanti ada bukti baru yang ternyata menjadi kunci dari pengusutan kasus ini. Dan tentu keadilan juga kita harapkan bukan hanya bagi yang bisa dirugikan tadi ya Mas Anam ya, banyak pihak yang bisa dirugikan kalau tidak segera diumumkan, tapi juga bagi masyarakat yang mengharapkan keadilan dari pengusutan kasus ini. Terima kasih Mas Anam, Pak Thomas, Pak Susno sudah bergabung dengan Top Issue. Kita nantikan apakah masih hati-hati atau segera dibuktikan. Ada kemauan. Prinsip dasar di pidana itu cepat. Bukan hati-hati. Hati-hati itu udah kewajiban, bukan prinsip. Iya. Well noted. Yang penting Dan cepat. hati-hati itu Baik. bukan berarti lambat. Baik, cepat itu yang dibutuhkan. Zaman dewa tuh banyak ya, ada dewa percintaan, ada dewa. Oke, baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Top Issue, dan pemirsa, penyelidikan masih berjalan dan setiap prosesnya akan menjadi ujian bagi penegakan hukum dalam mengungkap kebenaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan pembuktian ilmiah yang cepat ya Pak, bisa menjadi kunci agar kasus ini tidak menyisakan tanda tanya berkepanjangan di tengah masyarakat. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas saya Iqbal Kimawan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu jaga kesehatan dan selalu jaga nurani dan keadilan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.